Oke, selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Pagi, Bu. Pagi. Gimana kabarnya? Sehat ya? Sehat semua kabarnya? Oke. Lama kita tidak berjumpa ya. Berjumpa dalam kegiatan layanan bimbingan klasikal ya, tapi secara daring. Nggak apa-apa, walaupun mungkin kita tidak bisa bertemu secara tatap muka, tapi kita bisa bertemu secara virtual seperti ini ya. Itu sudah sangat hal yang luar biasa sekali bagi saya. Oke, untuk mengawali kegiatan hari ini ya, di pagi hari ini supaya berjalan lancar dari awal sampai akhir, kita awali dengan doa ya. Ibu akan memimpin doa. Silakan berdoa sesuai dengan agama kita. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya. Sebelum nanti ke materi, Ibu akan melakukan presensi ya, tapi presensinya secara virtual. Nanti saya share di WhatsApp group, ada link ya, link presensi lewat Google Form. Silakan nanti tinggal diklik, nanti kalian mengisi ya untuk nama dan kelasnya, nama kelas secara lengkap, gitu ya. Nanti biar nanti saya gunakan untuk administrasi BK. Terus dalam layanan daring kali ini ada beberapa aturan yang harus kalian sepakati ya. Jadi walaupun kita bertemunya secara daring ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kalian itu tidak boleh datang terlambat. Maksudnya dalam artian untuk mengikuti Zoom meeting ini harus datang yang secara tepat waktu gitu ya. Kecuali untuk hal-hal yang memang tidak bisa saya maklumi gitu ya. Atau misalkan ketika kalian terkendala di sinyal gitu ya. Kalau misalkan saya terlambatnya karena baru bangun Bu gitu ya, itu yang tidak bisa saya maklumi. Tapi kalau misalkan masalah sinyal, itu yang bisa saya maklumi. Gitu ya. Yang kedua, silakan walaupun ini secara daring ya, silakan untuk kalian tetap menggunakan pakaian yang rapi dan sopan ya. Jadi nggak bangun tidur baru pakai piyama, daster gitu ya, langsung ikut join Zoom meeting gitu ya. Tetap pakaiannya harus yang rapi dan sopan gitu ya. Terus yang ketiga, ini karena sistemnya daring gitu ya, kalian itu saya larang untuk membuka aplikasi selain Zoom ya. Jadi takutnya kalian join tapi di sambil membuka aplikasi yang lain seperti YouTube, Facebook gitu ya. Itu kan yang pertama selain memperburuk sinyal gitu ya. Yang kedua juga nantinya fokus kalian tidak ke layanan daring ini tapi malah fokus ke hal yang lebih menarik lainnya gitu kan. Misalkan Facebookan atau yang lain. Gitu ya. Paham ya untuk aturannya ya? Ya, untuk yang minggu depan harap nanti dipahami. Terus untuk pertemuan kali ini nanti saya akan sampaikan materi tentang cara meningkatkan motivasi belajar, gitu ya. Jadi tujuan dari materi ini supaya nanti kalian mempunyai sikap dan kebiasaan yang baik dalam belajar ya, yang nantinya bisa kalian terapkan ya untuk membangkitkan semangat kalian dalam belajar. Gitu. Gitu ya. Ini kayaknya masih pada lemes-lemes, belum sarapan. Sudah sarapan belum? Sudah ya? Ya, biar karena masih pagi mungkin masih ngantuk, belum pikirannya belum fresh banget, Ibu akan melakukan pemanasan ya, kayak ice breaking. Nah, nanti silakan diikuti. Jadi nanti akan Ibu tampilkan, coba bentar. Nanti salah satu konfirmasi ya, sudah terlihat apa belum di layar HP kalian? Yang sekarang sudah Ibu tampilkan, sudah bisa terlihat? Sudah? Salah satu? Oh ya, sudah. Silakan nanti, ini ada ice breaking ya, pemanasan. Sudah. Ya, sudah. Sudah, Bu. Cara meningkatkan konsentrasi ya. Jadi nanti akan Ibu sampaikan atau tayangkan beberapa slide. Itu yang naiknya masih nyala tolong dimatikan dulu. Ya. Jadi tugas kalian itu adalah mengucapkan warna ya. Mengucapkan warna. Ingat, yang disebutkan warnanya, bukan dibaca tulisannya. Itu, paham ya untuk petunjuknya ya? Paham? Paham. Oke. Paham, Bu. Kalau paham, kita mulai dari sekarang. Silakan sebutkan warnanya. Bentar. Kita latihan dulu ya. Ayo, secara bersama-sama.
Apa ini? Merah. Merah. Terus? Kuning. Terus? Hijau. Putih. Ini apa ini? Biru. Ini? Putih. Putih. Ini? Putih. Putih. Ini apa abu-abu ini? Abu-abu. Abu-abu. Terus? Apa ini? Ayo. Merah. Merah. Ini? Putih. Putih. Yang cepat. Ini apa ini? Ungu ya. Terus? Ini? Merah. Apa ini? Biru. Biru. Kuning. Ini? Ungu. Ungu. Kuning. Ini? Hijau. Hijau. Ungu. Apa sih? Apa? Apa di layar HP-nya kelihatannya ungu? Iya. Ini kuning. Kuning. Terus Putih. putih. Ya. Iya, ini yang jawab kayaknya beberapa anak tok, yang lainnya gimana ini nggak ada suaranya. Oke, saya stop dulu. Oke, gimana tadi? Ada. Sudah pemanasan ya? Sudah kembali semangat ya? Kira-kira siap ya untuk mengikuti layanan daring di pagi hari ini? Siap? Sudah siap semua? Siap. Oke, siap. Sudah. Kalau siap, ini Ibu nanti akan memulai ke materi kita. Ibu akan tayangkan video ya. Jadi ada video motivasi dari Pak Habibie. Kalian tahu Pak Habibie siapa ya? Pak Habibie siapa? Mantan presiden kita yang keberapa ya? Pak Habibie? 3. Oh iya, ketiga. Oke, ini saya putarkan video motivasi dari Pak Habibie. Nanti tolong konfirmasinya sudah terlihat di layar HP kalian atau belum. Bentar ya. Kalau sudah terlihat nanti konfirmasi ya. Apa belum? Sudah terlihat? Berarti ini kayak Sudah ya? Di layar laptop kalian atau HP kalian sudah terlihat video yang saya putar? sudah, Oh, Bu. sudah. Oke, saya putar. Silakan dicermati baik-baik. Sudah. Nah. Bisa ya tadi ya? Sudah terlihat di layar kalian video motivasi dari Pak Habibie. Coba silakan salah satu saya minta untuk berpendapat. Kira-kira pesan moral apa sih yang disampaikan dari video yang saya tampilkan tadi? Silakan yang mau berpendapat untuk open mic ya. Silakan. Siapa? Anti mungkin. Silakan Anti. Iya, silakan. Ini pesan moral dari Pak Habibie Saya itu masih apa? muda, semangatnya harus tetap dijaga. Jadi jangan sampai kalah semangatnya. Harus seperti Pak Habibie walaupun sudah berumur, tapi semangatnya seperti umur 17 tahun. Oh, gitu ya. Jadi yang tadi disampaikan Anti itu Pak Habibie itu umurnya sudah 80 tahun ya. Sekarang memang sudah meninggal, tapi waktu dia berumur 80 tahun, dia memiliki jiwa yang tidak kalah ya dengan jiwa muda ya, dengan anak-anak yang seusia 17 tahun ya. Jadi
dia itu punya prinsip hidup, ketika dia itu berhenti maka dia akan jatuh. Jadi prinsip hidupnya itu seperti sepeda. Ketika dia bergerak, dia akan memberikan manfaat kepada orang lain, tapi ketika dia diam di tempat, dia tidak memberikan manfaat kepada orang lain, dia akan terjatuh. Itu makanya pesan moral dia itu atau kisah inspiratif dia itu, dia mengibaratkan buat apa sih jadi orang ber-IQ tinggi, orang pintar, tapi dia tidak punya disiplin, dia tidak punya semangat dalam belajar. Lebih baik menjadi orang yang sehat, tapi dia mampu melakukan perubahan kepada orang lain, mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Begitu ya. Pak Habibie aja yang dulunya itu umurnya 80 tahun masih punya semangat yang seperti itu. Apalagi kalian yang sekarang usianya 17 tahun, 18 tahun, jiwanya masih semangat gitu ya. Untuk masalah dalam hal kaitannya materi kita motivasi belajar gitu ya. Makanya misalkan ada karena hal-hal yang sepele, misalkan karena sekarang kan lagi musim hujan gitu ya, musim hujan kalian memilih untuk tidak berangkat sekolah hanya karena hujan gitu ya. Itu kan berarti bisa dipastikan kalian tidak memiliki semangat belajar yang tinggi gitu ya. Bisa dilihat orang-orang atau teman-teman kalian yang misalkan tinggal di daerah pelosok Kalimantan, Sumatera gitu ya, mereka daya juangnya lebih tinggi, bukan hanya hujan, misalkan mereka harus bersekolah ketika mereka harus melewati sungai gitu ya. Ada beberapa anak ya, siswa yang ketika berangkat sekolah dia harus melewati sungai dulu, harus nyebrang sungai, harus berenang dulu gitu ya, atau mungkin yang harus melewati jembatan tapi yang tidak layak diseberangi gitu ya, jembatannya tidak safety sekali gitu ya, kalau dia tidak hati-hati ya bisa jatuh. Tapi mereka punya semangat yang tinggi gitu ya, karena memang mereka pengen sukses, pengen berhasil dalam hidupnya gitu ya. Jadi yang tadi saya putarkan itu saya pengen kalian nantinya bisa memiliki motivasi dalam belajar khususnya ya, karena memang tugas kalian itu ya memang untuk belajar gitu ya. Kalian kan memang masih usia sekolah gitu ya, jadi jangan memikirkan hal-hal yang bukan menjadi prioritasnya. Prioritas siswa untuk di masa sekarang ini ya memang apa, belajar gitu ya. Jadi hal-hal yang tidak terlalu prioritas ya disingkirkan dulu seperti itu. Gitu ya, paham ya? Paham? Paham. Oke, kalau paham, Ibu akan sampaikan atau akan putarkan materi tentang semangat belajar. Bentar, saya buka PowerPoint dulu. PowerPoint tentang semangat belajar. Oh iya, untuk kemarin yang masalah tes atau angket motivasi sudah mengisi semua ya? Angket yang saya share Sudah, Bu. Sudah. Kan yang belum mengisi diisi dulu ya. Jadi nanti saya ingin melihat sekiranya ada perubahan atau tidak sebelum dan sesudah kalian mengisi angket tersebut gitu ya. Kalau yang kemarin kan kalian belum mendapatkan materi tentang motivasi belajar gitu ya. Nanti setelah mengisi materi tentang setelah mendapatkan materi tentang motivasi belajar, nanti saya minta kalian juga untuk mengisi angket kembali. Jadi post test ya. Kemarin kan pre test ya, sebelum dan nanti post test dengan materi yang sama atau mungkin dengan pernyataan-pernyataan yang sama. Jadi kiranya ada perubahan atau tidak ketika kalian sudah mendapatkan layanan tentang motivasi belajar. Oke, nah, saya share dulu PowerPoint-nya. Ya, sudah terlihat ya? Untuk materi kali ini tentang, sudah terlihat belum? Tingkatkan semangat belajarmu, sukses menantimu. Sudah terlihat ya? Sudah? Belum, Bu. Oh, belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Oh, yang belum mungkin kendala sinyal ya atau jaringan ya. Oke, sambil menunggu yang belum, ini materi kita tentang meningkatkan semangat belajar ya. Otomatis kalau nanti kalian punya semangat dalam belajar, tujuan jangka panjangnya ketika kalian pengen sukses gitu ya akan segera tercapai ya. Beda halnya ketika kalian mungkin dalam belajarnya kalian ogah-ogahan, tidak bersemangat, gitu ya, daya juangnya rendah, gitu ya. Itu nanti akan berimbas di masa depan kalian, gitu ya. Pengen sukses tapi kok tidak mau belajar, gitu kan. Itu berarti tidak ada hubungannya. Pengen sukses ya kalian harus semangat, harus rajin dalam belajar. Seperti itu. Oke, ini saya sampaikan mengenali kesulitan belajar. Coba saya tanya, di sini disampaikan ada kesulitan belajar dari dalam. Yang pertama ada potensi fisik ya.
Coba, siapa yang bisa menyebutkan contoh kesulitan belajar yang menyangkut kondisi fisik kita? Coba, siapa? Kondisi Sakit. fisik. Sakit ya. Yang lainnya mungkin? Iya. Kondisi fisik yang menyebabkan kita ketika belajar itu mengalami kesulitan. Contohnya, selain sakit, apalagi kalau fisik itu kaitannya dengan tubuh ya, dengan anggota tubuh kita ya. Misalkan tadi yang disebutkan sama Siti Holilah ya, ketika kita sakit gitu ya. Ketika kita sakit, Kelelahan. oh ya kelelahan, sakit, kelelahan, atau mungkin kondisi perut Setelah kita sedang lapar gitu ya, atau mungkin kita kekenyangan, itu juga justru malah kita akan sulit ketika belajar. Misalkan lapar ya kita nggak fokus, kalau kekenyangan ya nanti jatuhnya ngantuk gitu ya, misalkan seperti itu. Makanya silakan pastikan kondisi fisik kalian benar dalam keadaan yang fit, prima gitu ya, ketika kalian ingin memulai proses untuk belajar. Gitu. Terus yang kedua psikologis. Kalau psikologis itu kaitannya dengan mental ya. Contoh kondisi psikologis yang mempengaruhi kesulitan belajar seperti apa? Yang lainnya mungkin? kalau lagi marah, Ya, mungkin kalau sulit lagi untuk marah, berpikir. kalau lagi marah gitu ya, atau mungkin bad mood gitu ya, habis dimarahi sama ibunya gitu ya, sampai sekolah ya sudah, dia nggak punya mood untuk belajar gitu kan. Kegiatan sekolah dari pagi sampai siang gitu ya, dia nggak akan bisa mungkin untuk konsentrasi karena mungkin kondisi psikisnya, kondisi jiwanya itu sedang tidak enak gitu ya. Makanya harus benar-benar dipastikan ya antara fisik dan psikologisnya. Terus potensi bakat, contohnya apa kalau bakat? Kalau kalian punya bakatnya di bidang apa? Misalkan, tahu ya untuk bakat dan minatnya ya. Kalau bakat biasanya dilihat dari mana? Kalau bakat kalian apa misalkan? Siapa yang bisa menyebutkan bakat kalian? Contohnya di bidang apa gitu? Yang bisa menyebutkan bakatnya di bidang apa? Ada? Atau mungkin minatnya, saya senangnya di mapel apa Bu? Atau mungkin saya senangnya ketika saya menghadapi soal-soal yang hitungan. Gitu ya. Atau mungkin saya memang senangnya ketika saya mempelajari bahasa gitu. Ada ya? Pasti tahu ya bakat kalian atau minat kalian di mana ya? Tahu. Kalau bakat dan minat itu juga berpengaruh terhadap kesulitan kalian dalam belajar. Kalau kalian punya bakat di menghitung, ya kalian akan susah. Ya, akan senang ya ketika mendapatkan materi pelajaran tentang menghitung, matematika, akuntansi, dan yang lain. Kalau misalkan nggak punya bakat, nggak punya minat di bidang bahasa, ya kalian akan kesulitan ketika harus belajar yang kaitannya dengan bahasa, misalkan bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Prancis, gitu, dan lain. Makanya itu perlu yang dipertimbangkan untuk potensi bakat dan minat. Terus yang kreativitas juga ya, misalkan kreativitas dalam menghafal, gitu ya. Bu, saya punya teknik dalam menghafal. Mungkin bisa di-share gitu ya. Kira-kira kalian teknik menghafalnya seperti apa biar nanti materi yang disampaikan sama Bapak atau Ibu guru itu cepat masuk gitu. Misalkan materi matematika, hitungan saya bikin rangkuman kecil gitu ya. Atau mungkin materi akuntansi, rumus-rumus gitu ya. Saya catat gitu kan, terus saya hafalkan gitu. Terus lanjut ya. Untuk yang berikutnya kesulitan belajar dari luar diri ya. Yang pertama ada dari faktor lingkungan. Contohnya itu dari lingkungan keluarga. Coba siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya? Kira-kira kesulitan belajar yang dari faktor keluarga. Itu contohnya apa? Ada yang tahu? Faktor kesulitan belajar dari faktor lingkungan, khususnya keluarga. Contohnya apa? Misalkan gini Bu, keluarga saya itu nggak mendukung saya mau melanjutkan sampai lulus nanti gitu kan, mungkin karena faktor biaya gitu ya, gitu ya, atau mungkin faktor teman gitu ya, pengaruh teman gitu ya, saya itu kayaknya semangat Bu sekolah Bu, belajar setiap hari berangkat, tapi kok tiap hari teman saya ajak bolos gitu kan, atau mungkin ketika saya mau belajar kok saya disamper untuk main gitu ya, itu kan juga pengaruh ya, pengaruh dari luar ya, atau dari lingkungan, misalkan dari teman gitu ya. Atau mungkin keadaan masyarakat, ada yang kondisi masyarakat tempat kalian tinggal itu yang memang masih kolot gitu ya, atau mungkin memang menganggap sekolah itu tidak penting gitu ya, buat apa sih khususnya perempuan mungkin ya, buat apa sih perempuan sekolah tinggi-tinggi gitu kan, toh ujungnya nanti
ujung-ujungnya juga nanti masak di dapur. Misalkan kan ada tipe masyarakat yang memang pikirannya masih kolot gitu ya. Ada ya yang seperti itu ya? Iya. Iya apa tidak? Ya, itu berarti Iya, faktor Bu. lingkungan ya, Benar. kesulitan belajar dari luar ya, itu yang faktor lingkungannya. Terus yang kedua itu ada faktor instrumen. Misalkan yang bersumber dari fasilitas belajar ya. Fasilitas belajar yang kurang mendukung. Nah, kalau kalian di rumah kamarnya sendiri-sendiri ya? Apa masih ada yang tidur sama ibunya? Tidur gabung sama ibunya? Sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri, Bu. Kalau masih gabung misalkan sama adiknya, sama ibunya, berarti kan memang untuk fasilitas belajarnya itu kurang mendukung ya. Mungkin kalau mau belajar, tiba-tiba adiknya masuk ke kamar, ganggu gitu kan. Nanti ya kalian nggak konsen gitu ya, nggak fokus. Atau mungkin di kamar saya punya kamar sendiri, Bu, tapi fasilitas belajarnya tidak memenuhi atau tidak mendukung. Misalkan lampunya kok gelap sekali, atau mungkin buku-buku pelajaran saya itu saya kurang, saya nggak sanggup beli. Itu juga yang menyangkut fasilitas belajar gitu ya. Mau belajar tapi misalkan tidak punya pulpen, tidak punya buku, itu juga kaitannya dengan fasilitas. Terus juga bisa karena pengaruh metode belajar yang dilakukan oleh guru gitu. Kalau kalian itu tipe yang suka belajar dengan metode yang bagaimana? Coba salah satu menyampaikan. Senang guru kalau ngajar itu metodenya seperti ini. Saya senangnya kalau misalkan guru mengasih rangkuman dulu. Kalau sudah dikasih rangkuman, di rumah saya pelajari, besoknya ketika saya ditanya, saya bisa gitu kan. Mungkin ada tipe anak yang suka dengan gaya belajar guru yang seperti itu, atau mungkin saya sukanya gaya belajar guru yang ketika masuk itu langsung dikasih soal, Bu. Kalau dikasih soal itu saya jadi punya kayak semacam tantangan untuk bisa menyelesaikan soal tersebut gitu kan. Itu banyak ya, ada yang seperti itu. Terus mungkin suka tipe guru yang kayak mengajarnya nggak terlalu serius gitu ya, diselingi dengan kadang bercanda atau ngobrol gitu ya. Itu juga ada yang tipe belajarnya sukanya seperti itu. Kalau kalian sukanya yang bagaimana? Tipe yang gurunya santai, serius tapi Bu. Santai tapi Dan serius juga, itu gimana tuh? Santai tapi serius. Ada waktunya santai, ada waktunya serius. Kadang gitu ya. Gimana nanti? Jadi kalau lagi pelajaran, Iya. nggak melulu serius gitu. Kadang ada bercandaannya gitu sedikit. Ya. Gitu ya. Kayaknya kalau Jadi belajarnya nggak tegang. Nggak tegang ya. Kalau kita belajar, kita fokus, kita maksudnya sepaneng gitu ya. Makanya ketika belajar itu baiknya nggak yang terlalu lama gitu ya. Belajar kok sekaligus 4 jam gitu ya. Itu malah jadinya nggak efektif. Makanya belajar itu dipilih waktu-waktu yang ketika kalian itu pikirannya sedang fresh, nggak sepaneng gitu ya. Dan tidak usah terlalu lama. Jadi dipilih waktu setengah jam. Misalkan seperti itu, setengah jam. Tapi sehari itu bisa 2 kali atau 3 kali. Ya, itu yang nantinya ketika kita sering berlatih, kita dibiasakan rutin gitu ya untuk belajar, ya lama-lama kita akan terbiasa gitu kan. Makanya silakan disempatkan ya di rumah minimal setengah jam dalam sehari, tapi selama 3 kali gitu ya. Itu yang nantinya jauh lebih efektif daripada kalian harus belajar sekaligus selama 5 jam. Seperti itu. Itu ya, itu kesulitan belajar dari luar diri. Lanjut. Cara menumbuhkan semangat belajar. Yang pertama, tetapkan tujuan utama belajar. Kalian tujuan utama untuk belajar itu untuk apa ya? Tujuan biar tambah ilmu. Biar tambah ilmu. Terus supaya pintar. Biar nantinya sukses tuh, gitu kan. Ada tujuan jangka pendek, misalkan dalam waktu dekat saya belajar biar nanti ulangan saya bisa, Bu. Itu tujuan jangka pendek. Misalkan jangka panjangnya tadi biar saya sukses, biar saya dapat ilmu saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu seperti itu ya. Harus tetapkan tujuannya. Iya. Kalau sudah tahu tujuannya, otomatis nanti kalian punya semangat, punya motivasi untuk meraih tujuan tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, target. Harus ada target ya dalam belajar ya. Iya nggak? Kalian kalau ketika ulangan targetnya ada nggak? Apa hanya ketika ulangan yang penting melu gitu misalkan. Harus ada target ya. Targetnya apa ketika ulangan? Misalkan Nilainya memenuhi KKM. Oh iya, nilainya memenuhi KKM. Bu, saya kalau ulangan targetnya misalkan nilai saya di atas 8 gitu ya. Itu harus ada target. Kalau misalkan kalian nggak punya target, yang penting melu Bu ulangan, tulis dicentang oleh nilai sama gurunya.
Itu yang namanya nggak punya target. Ketika kalian punya target dalam belajar, otomatis yaitu semangat ya akan ikut mengikuti ya. Ketika saya minimal nilai 8 nih, matematika, bahasa Inggris, itu harus 8, 9 gitu. Kalau yang namanya target otomatis ya harus yang tinggi gitu ya. Kalau target kok nilai cuma 6 gitu ya, nanti nggak ada semangatnya untuk meraih itu semua. Makanya harus tetapkan target. Terus yang ketiga, menjaga kesehatan psikis dan fisik ya. Itu yang tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Terus yang keempat, menciptakan suasana yang aman dan nyaman gitu ya. Silakan kalian ketika belajar itu pilih suasana yang sekiranya kalian nyaman. Misalkan ada tipe anak yang suka belajar ketika suasananya sepi gitu ya. Ya silakan di kamar ditutup, dikunci gitu ya. Silakan belajar gitu ya. Itu jauh lebih fokus gitu ya. Atau mungkin ada tipe anak yang nyamannya belajar ketika dia mendengarkan musik atau mungkin dengan gaya dia yang suka gerak-gerak gitu ya. Itu namanya jenis belajar dengan gaya belajar kinestetik gitu ya. Misalkan dengan gerak gitu ya. Dia belajar itu harus bergerak dari kanan ke kiri atau mungkin kaki saya itu harus yang gerak Bu, saya nggak bisa kalau kaki saya diam, saya harus belajar. Itu ada yang seperti itu. Kalau kalian punya gaya belajar sendiri-sendiri ya, itu ya. Iya. Silakan Iya. bagaimanapun bentuknya gaya belajar kalian, silakan pilih yang paling nyaman dan sekiranya nanti efektivitasnya bisa timbul gitu ya. Jadi ya silakan mau dengan mendengarkan musik, mau dengan gerak, mau dengan cari tempat yang sepi dan yang lain, silahkan, itu tergantung pribadinya masing-masing gitu. Terus selanjutnya, jauhkan hal-hal yang menarik perhatian. Contohnya apa hal-hal yang menarik perhatian? Yang paling menarik buat kalian apa? Handphone, TV gitu ya. Terus yaitu handphone ya, handphone itu paling menarik sekali ya. Kalau handphone diem aja itu kan efeknya sekali bisa menarik perhatian kalian sekali. Makanya ketika belajar usahakan handphone dimatikan dulu ya, minimal paketan datanya itu ya juga dimatikan. Terus pilih waktu terbaik gitu ya. Jadi waktu terbaik untuk belajar itu ya sebenarnya masing-masing pribadi itu beda-beda gitu ya. Tapi katanya kalau waktu terbaik ketika belajar itu ya di pagi hari gitu ya. Pikiran kalian masih fresh gitu ya. Bangun tidur, cuci muka, ambil air wudhu buat sholat. Setelah itu kalian belajar gitu ya. Pikirannya masih fresh. Nah, itu dirasa yang paling terbaik sekali waktu untuk belajar. Terus yang selanjutnya, gunakan motivasi sederhana untuk penyemangat gitu ya. Jadi yang punya kamar sendiri itu silakan ditempel kata-kata motivasi. Misalkan ditulis, aku harus sukses gitu ya. Ditulis, di print, ditempel di dinding kamar itu ya yang gede. Atau mungkin bisa dengan tokoh inspiratif yang menjadi idola kalian. Tadi Pak Habibie misalkan ya. Pak Habibie fotonya di print, ditempel di kamar. Ketika melihat Pak Habibie, oh ya nih Pak Habibie aja yang dulunya usianya 80 tahun masih punya semangat, saya masih 17 tahun kok mau kalah gitu ya. Misalkan seperti itu ya, gunakan motivasi atau mungkin bisa foto dari tokoh idola yang bisa menginspiratif gitu. Terus yang terakhir, berteman dengan yang rajin gitu ya. Ibaratnya penjual minyak wangi gitu ya, lama berkumpul dengan minyak wangi ya dia ikutan wangi. Begitupun ketika kalian berteman dengan yang rajin, lama-lama kalian akan ikutan rajin gitu ya. Jadi pengaruh teman itu sangat luar biasa sekali. Makanya ketika kalian berteman dengan teman yang malos, teman yang doyan bolos gitu ya, atau mungkin yang nggak pernah berangkat sekolah gitu ya, otomatis ya kalian akan tertular malesnya, tertular doyan bolosnya dan yang lain. Tapi lain halnya ketika kalian berteman dengan yang rajin gitu ya, otomatis ya kita akan terpengaruh ikutan rajin. Terus terakhir, cara mengatur waktu belajar gitu ya. Yang pertama itu tetapkan prioritas ya. Jangan membebani diri dengan hal-hal yang berlebihan. Terus luangkan waktu untuk refreshing ya. Jangan sepaneng belajar terus ya, refreshing itu perlu ya. Apalagi di masa pandemi sekarang ini, imunitas tubuh kita kan harus benar-benar terjaga. Makanya refreshing gitu ya, sekedar pergi kemana gitu ya, keluar rumah nggak usah yang terlalu jauh gitu ya. Misalkan itu sudah cukup ya untuk membangkitkan semangat kita gitu ya, untuk menyegarkan pikiran kita. Itu ya nggak usah pergi yang terlalu jauh, cukup dekat pergi kemana itu nggak masalah ya menurut saya. Terus yang ketiga, luangkan waktu untuk membiasakan diri menjadi teratur gitu ya. Seperti yang saya sampaikan, kalian kalau di rumah punya jadwal teratur untuk belajar nggak?
kalau di rumah? Iya. Punya ya? Ya. Kalau misalkan saya sudah punya jadwal teraturnya, Bu. Dalam sehari itu saya belajar jam 7 sampai jam 8 gitu ya. Terus kalau pagi itu bangun tidur jam 5 sampai jam setengah 6 gitu ya. Jadi kalau misalkan itu punya jadwal yang teratur dan kalian membiasakan gitu ya, lama-lama ya nantinya ya akan terbiasa gitu kan. Jadi waktu belajar kalian pasti itu jam segitu ya. Kalau nggak belajar ya kayaknya saya itu bersalah banget gitu ya. Makanya silakan nanti biasakan ya, luangkan waktu untuk membiasakan diri menjadi teratur. Terus yang terakhir, jangan menunda-nunda gitu. Misalkan ada PR matematika buat besok, buat 2 hari ke depan misalkan ya. Saya kerjanya nantilah. Sekarang masih capek buat main dulu gitu ya, ditunda gitu ya. Terus hari berikutnya ketambahan lagi ada PR bahasa Inggris misalkan ya. Bahasa Inggris kayaknya kan numpuk tuh matematika sama bahasa Inggris. Hari berikutnya ada PR lagi lah. Ketika kalian menunda-nunda ya berarti otomatis semakin banyak pekerjaan yang harus kalian selesaikan. Tapi ketika ada tugas, ada PR, hari itu juga langsung dikerjakan, otomatis pekerjaan kita nggak akan menumpuk gitu ya. Kita juga bisa mengatur waktu belajar untuk mapel yang lainnya gitu. Itu seperti itu. Ya, untuk yang terakhir ini ada kata motivasi dari Pak Habibie ya. Jadi Pak Habibie menyampaikan ketika muda kita habisi dengan bermalas-malasan, maka tua juga kita akan bermalas-malasan ya. Lalu nggak terasa besok kita akan mati. Tapi kalau kita banyak belajar, banyak analisis, maka saat dia tua, dia akan menang. Itu motivasi dari Pak Habibie. Itu ya. Jelas? Itu ya. Itu materi yang Ibu sampaikan. Kira-kira ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya atau mungkin belum jelas? Kira-kira kesimpulan apa yang bisa kalian peroleh dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi? Silakan salah satu. Anik mungkin? Anik atau Mau Nisa? tanya, Bu. Oh iya, silakan. Siti Halila. Bagaimana mengatasi malas ketika belajar? Oh, Memalaskan kan? bagaimana cara mengatasi malas ketika belajar gitu ya? Oke. Oke, yang pertama, kalian itu harus tahu sebab-sebab kalian malas belajar itu apa. Misalkan malasnya itu kenapa? Kalau Siti malasnya kenapa? Biasanya gangguan HP, Oh, gangguan TV. HP. Berarti ya tadi kayak materi yang Ibu sampaikan ya, ketika saya malasnya itu karena lebih tertarik ke hal-hal yang jauh lebih menarik, kayak HP. Ya sudah. Berarti ketika kalian sudah, saya niatnya belajar, tapi kadang saya masih kurang fokus karena itu ketika saya melihat HP itu saya tuh fokusnya atau pikirannya ke HP gitu. Makanya silakan singkirkan hal-hal yang dirasa paling menarik. HP gitu kan. HP minimal ketika belajar, ketika sekolah, silakan dimatikan atau pakai datanya gitu ya. Pakai datanya dimatikan. Ketika pakai data dimatikan, ya otomatis kalian nanti akan fokus. Ya harus konsisten gitu, harus konsekuen. Saya harus matikan HP ketika saya belajar. Ya itu harus benar-benar diterapkan ketika kalian pengen semangat, pengen sukses gitu ya. Kalau kalian nggak konsekuen ketika belajar, saya nyalain lah HP-nya, tapi saya nggak akan buka. Saya nggak percaya kalau kayak gitu. Atau kalau HP-nya nyala ya kalian mesti fokusnya nanti bakal ke HP gitu ya. Makanya ketika kita tahu faktor penyebab kita males apa gitu ya, setelah kita tahu oh ternyata HP, ya udah singkirkan itu HP dulu sejam setengah jam itu nggak masalah ya. Kalian nggak akan merasa rugi sekali ketika kalian menyingkirkan HP selama sejam gitu kan, hanya untuk belajar, apalagi ini belajar gitu kan, prioritas kalian ya belajar ya gitu ya. Jadi silakan hal-hal yang bikin malesnya itu apa lah, setelah kita tahu bikin malesnya karena apa, ya udah singkirkan itu dulu. Misalkan malesnya karena saya sering diajak main sama temen, ya harus konsekuen ketika belajar. Ketika diajak teman main ya saya harus berani nih nolak gitu, harus berani. Sukses kalian ditentukan oleh kalian sendiri, bukan kalian suksesnya ditentukan oleh teman atau orang tua atau saya guru gitu ya. Ya yang menentukan sukses kalian ya kalian sendiri, itu seperti itu. Itu ya Siti ya. Itu. Ya, Bu. Terima Oke. kasih. Iya, Bu. Sekarang saya pengen yang terakhir, satu anak menyampaikan pendapatnya. Kira-kira kesimpulannya apa sih dari materi yang saya sampaikan tadi? Kesimpulannya. Ayo. Kesimpulan materi tadi. Anik mana Anik nih? Kesimpulannya apa?
Atau mungkin yang lainnya? Kesimpulannya dari materi yang saya sampaikan tadi? Ya, kita harus Ya, kita harus gimana? eh, cari apa yang bisa memotivasi kita belajar, lebih rajin belajar. Oh ya, Terus motivasi belajar. hal-hal yang bisa mengganggu fokus belajar, kita hindari. Jadi hal-hal yang bikin kita nggak fokus, Terus bikin buat kita nggak target semangat. untuk jangka pendek dan jangka panjang. Oh iya, target jangka panjang dan jangka pendek gitu ya. Iya, jadi benar Iya. apa yang disebutkan sama Wahyu ya. Jadi tadi kesimpulannya ya, ketika belajar kalian harus mampu mengenali kesulitan belajar saya apa gitu ya. Ketika kalian sudah tahu, kalian jadi punya solusi gitu ya. Kalau ketika punya solusi untuk mengatasi kesulitan belajar itu, otomatis nanti ya kendala-kendala yang dihadapi kalian ketika belajar gitu akan segera terselesaikan gitu ya. Juga kita harus punya motivasi, punya semangat gitu kan. Kita kan masih usia 17 tahun. Masa ini mau belajar kok males-malesan gitu ya. Nanti masa depan kita kan ditentukan sama kehidupan kita di masa lalu, di masa sekarang ini gitu ya. Kalau kita masih males-malesan, nggak semangat belajar, kita mau jadi apa nih di masa depan kita nanti, seperti itu. Gitu ya, mungkin jadi kita harus punya target tadi ya yang kita sampaikan sama Wahyu ya, target jangka panjang, jangka pendek, tujuan hidup kita apa, kita harus tahu. Gitu ya, seperti itu. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, nanti Ibu pesan. Tidak, Bu. Ya, nanti untuk angket motivasi, untuk prakteknya silakan diisi lagi ya. Kira-kira jawaban kalian di pretest tadi yang kemarin sudah diisi itu sama nggak ketika kalian sudah mendapatkan layanan ini? Mungkin ketika sebelum mendapatkan layanan motivasi belajar, kalian isinya ketika saya belajar waktu ulangan gitu ya. Tapi ketika sudah mendapatkan motivasi belajar dari layanan daring kita ini, mungkin jawabnya akan beda lagi. Saya belajar setiap hari selalu teratur jadwalnya, selalu saya biasakan belajar untuk setiap hari gitu kan. Ya itu yang namanya ada perubahan. Berarti layanan kita untuk bimbingan praktikal kali ini tentang motivasi belajar berhasil gitu ya. Tapi ketika kalian ngisinya kok sama, misalkan di pretestnya ngisinya saya tidak mempunyai jadwal belajar yang teratur. Setelah mendapatkan layanan motivasi belajar, misinya masih sama. Saya masih tetap nggak punya jadwal yang teratur dalam belajar. Berarti itu namanya kalian tidak ada perubahan. Seperti itu ya. Gitu ya. Jadi nanti pesan saya, silakan diisi untuk post testnya. Gitu ya. Ada perubahan apa tidak? Saya harap sih ada perubahan gitu ya. Yang namanya manusia hidup kan harus ada perubahan ke arah yang lebih baik. Terus seperti itu. Jadi sekiranya seperti itu saja yang ingin guru sampaikan. Nanti ada lembar evaluasi yang harus kalian isi juga ya selain lembar post-test. Silakan untuk evaluasi hasil dan prosesnya diisi lewat link yang sudah saya share di WhatsApp group. Sampai berjumpa lagi di nanti pertemuan layanan daring berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Gitu ya, walaupun di rumah. Kalau mau pergi juga pakai masker. Kalau habis pergi gitu ya, pulang ke rumah cuci tangan, jangan lupa gitu ya. Makan yang bergizi gitu ya. Nggak harus yang mahal tapi yang penting bergizi gitu ya. Seperti itu. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri dengan doa ya. Terima kasih untuk kesempatannya mengikuti layanan daring ini. Kita berdoa, menurut agama kita, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya. Semangat selalu, semoga kita bisa bertemu lagi di baik tatap muka maupun secara virtual ya. Oke, terima kasih.